Hai kawan serpihan, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang elemen-elemen umum yang perlu diperhatikan ketika melakukan proofreading mandiri. Yang pertama, kesesuaian isi. Suatu tulisan yang baik pastinya memiliki satu ide pokok atau gagasan utama yang mampu dituangkan dari awal hingga akhir kalimat. Jadi di sini kita harus melakukan keteguhan dengan sebuah kalimat. Bagaimana kita menjaga kalimat pokok tersebut. Contohnya ada di sini, pemulihan sistem pendidikan pasca pandemi COVID-19. Jadi kita harus sesuai dengan ide pokok atau gagasan paragraf tersebut, yaitu dampak dari COVID-19 sendiri terhadap pendidikan dan pemulihannya. Bukan tentang misalnya pembangunan wilayahnya atau langkah-langkah pemulihan di sektor ekonomi. Jadi kita harus konsisten, kita harus teguh terhadap ide pokok tersebut. Yang kedua tentang konsistensi. Suatu artikel ilmiah tentunya tidak terlepas dengan istilah-istilah saintifik. Penulisan istilah-istilah tersebut harus konsisten ya. Misalnya ketika kita menulis metode, kita menggunakan kata-kata variabel terikat dan variabel bebas. Jadi kita harus teguh atau mantap dengan kata-kata variabel terikat dan variabel bebas tersebut. Jadi contohnya di sini. Uji linearitas dilakukan untuk menguji hubungan yang linear antara variabel bebas dan variabel terikat. Artinya, hubungan antara independent variable dan dependent variable apabila memiliki nilai signifikan linearitas X. Jadi di sini ada kalimat independent variable dan dependent variable. Jadi sebisa mungkin kita menghindari kata-kata independent dan dependent variable karena dari awal kita sudah menggunakan variabel bebas dan variabel terikat. Yang ketiga, efektivitas. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa baik ejaan maupun tanda bacanya sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Dengan kata lain, sebuah kalimat harus ditulis seefektif mungkin untuk menghindari tulisan yang memutar dan membingungkan. Syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, sesuai puebi. Yang kedua, sistematis. Yang ketiga, tidak bertele-tele. Yang keempat, tidak ambigu. Sedangkan ciri-ciri kalimat efektif yaitu kesepadanan unsur, kehematan kata, kesejajaran bentuk, ketegasan makna, dan yang terakhir, kelogisan kalimat. Contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Yang pertama, mana yang benar? Yang benar adalah yang bawah. Kenapa? Karena kalimatnya bawah lebih efektif dan tidak melakukan pengulangan. Di kalimat ini dituliskan, saya sedang menulis jurnal dan tugas akhir. Jadi, tidak ada pengulangan kalimat, saya sedang menulis. Contoh kedua, mana yang benar? Yang benar adalah yang bawah. Kenapa? Karena di kalimat yang bawah menceritakan pengalaman liburannya tidak perlu menggunakan tentang karena sudah ada pengalaman. Itu dia beberapa tips yang perlu kamu perhatikan dan bisa kamu terapkan di penulisan kamu. Jika ada pertanyaan atau masukan silahkan mengisi di kolom komentar ya. Nantikan video-video selanjutnya mengenai perbaikan penulisan di kanal YouTube Serpihan. Jangan lupa like dan subscribe ya.